Udah siap ya? Bismillahirrahmanirrahim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat siang, salam sejahtera buat kita semua. Ya. Yang kami hormati Bapak Sekretaris Daerah Kabupaten Lombok Utara, yang kami hormati Pak Kabid Koperasi UMKM, Pak Iqbal dan tim. Yang kami hormati Bapak Ibu dari Kominfo dan juga dari bagian organisasi Setda Kabupaten Lombok Utara. Yang kami hormati Bapak Ibu dari OPD, dari desa, UMKM, perwakilan komunitas yang juga sudah hadir secara virtual, juga dari perbankan. Sementara ini ada 29 partisipan. Alhamdulillah siang ini kita ketemu lagi dalam inovasi organisasi ini ya. Jadi Senin menyapa kualitas dan inovasi pelayanan publik. Jadi ini yang sapa yang ketiga setelah beberapa minggu vakum dan kita ingin menjawab soal layanan publik modal tanpa bunga yang selama ini selalu menjadi pertanyaan masyarakat, dan walaupun sudah beberapa kali disosialisasikan tetapi ternyata masih banyak pertanyaan-pertanyaan, sehingga kami merangkumnya dalam kegiatan sosialisasi kembali yang seminggu terakhir. Juga teman-teman di organisasi sudah bersama teman-teman di perangkat daerah terkait, dalam hal ini Dinas Koperasi, UMKM, dan juga Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian bersama-sama menyusun standar operasional prosedur, karena ini yang sering menjadi pertanyaan. Jadi dalam setiap pelayanan publik, tentu saja Pak Sekda, Pak Kabid, kita harus punya SOP yang clear. Artinya SOP ini menggambarkan bagaimana kita reform, bagaimana kita memberikan layanan publik yang mudah, murah, cepat kepada masyarakat. Jadi SOP itu adalah standar baku mutu bagaimana layanan publik kita yang ingin kita berikan, dan kemudian masyarakat juga punya standar. Misalnya berkasnya udah dimasukkan 2 hari nih, kenapa kemudian saya belum dapat informasi apakah ada yang kurang atau ada yang mesti dilengkapi dari berkas-berkas, dan alurnya bagaimana? Ini menjadi pertanyaan yang cukup menarik di media sosial, juga di sekarang ini masyarakat sudah sangat melek dengan teknologi informasi, medsos dan sebagainya. Bahkan tadi link Zoom-nya kami share di KLU Bicara, Pak Sekda. Tidak ada masalah, ayo kita share di situ sehingga masyarakat bisa membaca, dan kemudian juga bisa join di dalam Zoom ini. Kalaupun nanti tidak bisa bergabung, maka forum ini kita rekam dan kita akan share kembali di dalam media sosial. Sebelum kami lanjut, mohon arahan dari Pak Sekda kaitan dengan bagaimana upaya-upaya Pemda Lombok Utara terus memperbaiki kualitas pelayanan publik dalam berbagai sektor dan merupakan rangkaian dari proses reformasi di birokrasi. Kami persilakan Pak Sekda. Terima kasih Bu Kabak. Bismillah. Nggak ada suaranya Pak Sekda. Suaranya enggak ada. Tes. Tes 1 2. Tes 1 2. Ada dia? Ya. Kabar ekonomi bagaimana suaranya ini? Nggak ada. Jelas, sudah masuk. Kantor Camat Tanjung. Tes kantor Camat Tanjung bagaimana?
Sudah jelas. Oh, udah jelas. Ah ya, makasih. Ya, selanjutnya saja rekan-rekan kepala desa se-Kabupaten Lombok Utara. Singkatnya kita semua yang hadir di acara Zoom ini yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu yang berbagai. Puji syukur kita sampaikan kepada Allah Tuhan Yang Maha Kuasa atas rahmat dan ridhonya. Pada siang hari ini kita bisa bersilaturahmi secara online bertatap muka yang tujuannya kita untuk menyatukan hati dan pikiran kita untuk memberikan yang terbaik buat masyarakat yang ada di Lombok Utara. Tidak lupa selawat dan salam kita sampaikan pada junjungan alam Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Bapak Ibu yang kami hormati, pertama perlu saya sampaikan bahwa bagian organisasi adalah bagian yang ada di sekretariat daerah yang salah satu fungsinya adalah membantu pemerintah daerah tidak hanya berkaitan mengenai organisasi, tetapi ada tugas-tugas penting yang namanya reformasi birokrasi tematik. Di mana di dalam reformasi birokrasi tematik ini yang merupakan instruksi dari Presiden RI Pak Jokowi, yang pertama adalah penurunan kemiskinan, yang kedua adalah digitalisasi seluruh kegiatan yang ada di pemerintahan, yang keempat adalah kemudahan investasi. Berkaitan mengenai Kabupaten Lombok Utara, bahwa banyak sekali program-program yang sepertinya tidak nyampe dan tidak diketahui oleh masyarakat. Untuk itu saya meminta langsung kepada Bu Kabak Organisasi untuk mendesain kegiatan yang tentunya, apalagi kegiatan itu berakses langsung terhadap masyarakat. Ada beberapa program-program yang penting. Yang pertama adalah yang berkaitan mengenai bantuan modal tanpa bunga. Karena di tahun 2022 ini pemerintah daerah menyiapkan anggaran 700 juta. Dari anggaran 700 juta tersebut bahwa kita bagi dua. Di dalam perbub kita itu bahwa untuk kerjasama pemerintah daerah ini baru bersama dengan Bank NTB Syariah dan BPR LKP Mataram. Nah, berkaitan mengenai itu, khusus yang mengelola kegiatan yang berkaitan mengenai peternakan, karena anggaran yang kita siapkan ini adalah seluruh masyarakat bisa mengakses modal dan bunganya 100% ditanggung oleh pemerintah daerah dengan anggaran pinjaman maksimal di angka 25 juta. Seluruh yang berkaitan mengenai bunga ditanggung oleh pemerintah. Kemudian khusus Suaranya hilang. suaranya lenyap. Tidak ada suara lagi. Bapak Ibu yang kami hormati, berkaitan mengenai Hilang lagi suaranya. Mohon distabilkan Pak suaranya. kalau gitu
Tes. Tes 1 2. Pemdes Tanjung bagaimana suaranya? Angkat tangan aja kalau suaranya jelas. Desa Malaka? Oh ya mantap, berarti bisa dilanjutkan. Saya lanjutkan. Ya memang salah satu kelemahan kita ini yang namanya teknologi. Ya kalau tahap belajar ya kayak gini lah. Ya. Kita lanjut. Ya, saya lanjutkan lagi. Di tahun 2022 ini, pemerintah daerah menyiapkan anggaran 700 juta. Dari anggaran 700 juta tersebut, 350 juta itu kita berikan ke LKP BPR Mataram, kemudian sisanya 350 juta itu kita berikan kepada Bank NTB Syariah. Nah, harapan kami bahwa uang ini habis di tahun 2022 karena kita akan menganggarkan kembali di anggaran tahun 2023. Berdasarkan hasil rapat kami dengan TAPD, kita menyiapkan anggaran bantuan kepada masyarakat di tahun 2023 itu di angka 2 miliar. Nah, tentunya harapan kami kalau seandainya kami sudah menyiapkan anggaran 700 juta, kemudian posisinya sampai dengan tanggal 31 Desember nantinya tidak habis, artinya animo masyarakat kurang, kami akan melakukan evaluasi karena kami harus juga pertanggungjawabkan di teman-teman yang ada di legislatif. Dari hasil komunikasi kami bersama dengan Bank NTB Syariah dan BPR LKP Mataram, sesungguhnya animo masyarakat masih tinggi kaitan mengenai ini. Tetapi titik akhirnya adalah tanggal 31 Desember. Pemerintah daerah punya komitmen untuk membantu masyarakat di seluruh kegiatan, tidak hanya bidang peternakan, tetapi seluruh usaha baik mikro maupun kecil. Ya, kalau menengah mungkin ya bisa lah. Yang penting pinjamannya di atas maksimal di angka 25 juta. Tentu ada beberapa hal nampaknya yang menjadi perhatian bagi masyarakat. Pertama, sepertinya kurang sosialisasi, ya, kurangnya sosialisasi yang dilakukan oleh kita, walaupun kita sangat intens melakukan sosialisasi. Launching pertama kita tanggal 21 Juli tahun 2022. Nah, sampai dengan posisi hari ini, kami sudah mendapat laporan dari Bank NTB Syariah bahwa untuk anggaran yang 350 juta itu masih sedikit. Kemudian dari LKP BPR Kayangan yang nampaknya masih banyak karena adanya variasi. Anggaran yang berikan pinjaman oleh BPR LKP ini kisaran di bawah 15 juta. Artinya masyarakat membutuhkan pinjaman uang 2 juta, 3 juta, 5 juta, silakan menghubungi LPR BKP Mataram. Bapak Ibu yang kami hormati, kami juga membuka ruang kepada BUMDesma, ya ini sebagai transformasi UPK PNPM, bahwa ternyata masyarakat kita itu banyak sekali melakukan pinjaman di BUMDesma. Nah, di regulasi kami, Perbup yang sudah kami bikin, memang belum mengakomodir tentang ini. Tentunya mulai kesempatan ini kami membuka ruang nantinya buat pengurus BUMDesma jika ingin masuk di dalam program bantuan nol bunga ini. Karena apa? Bahwa sesungguhnya tujuan dari pemerintah daerah sekarang ini adalah memberikan kemudahan masyarakat untuk mengakses pinjaman berdasarkan aturan yang berlaku. Kemudian kami pemerintah daerah tidak mau mengintervensi sedikitpun siapa yang boleh dan tidak boleh mendapatkan pinjaman. Artinya bahwa mekanisme yang terjadi itu adalah mekanisme bank. Ya, tidak ada intervensi. Tentu berkaitan mengenai ini, banyak yang menanyakan di sebelah kiri saya dan kanan saya ada Bu Kabak, ada Kabit Koperasi. Silakan nanti ditanya full sudah. Ya, intinya bahwa kami berusaha memberikan pelayanan terbaik buat Kabupaten Lombok Utara. Yang terakhir, kami mengucapkan terima kasih kepada Bu Kabak Organisasi karena ada program-program seperti ini
hubungan antara pemerintah daerah dengan masyarakat dan program-programnya bisa cepat tersampaikan kepada masyarakat. Jadi kegiatan seperti ini kegiatan yang tetap dilaksanakan setiap hari Seninnya. Senin depan apa program kita, Bu? Anu ya. Dukungan biaya tunggu pasien. Ya, dukungan biaya tunggu pasien ini menarik juga ya. Karena apa? Kita punya banyak program tapi banyak juga tidak diketahui oleh masyarakat kita. Saya kira itu dengan sama-sama mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim. Acara pada siang hari ini saya nyatakan dibuka. Demikian wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera buat kita semua. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Sekda sudah meluangkan waktu untuk hadir langsung memberikan arahan kaitan dengan Zoom meeting kita hari ini. Sekali lagi terima kasih. Jika Bapak ada keperluan lain, kami persilakan. Sekali lagi terima kasih Pak Sekda. Ya, silakan Pak Kabid Peternakan selaku narasumber untuk mengambil posisi Pak biar kelihatan di layar. Ya, jadi catatan Pak Sekda, Bapak Ibu sekalian, sampai dengan posisi hari ini tanggal 7 November, itu masih serapan penyaluran bunganya itu masih rendah. Artinya ya tentu saja aksesnya juga masih rendah. Ya kita pahami bahwa tahun pertama ini tentu ada banyak kendala-kendala yang tentu akan kita sempurnakan di tahun 2023. Dan salah satu yang coba kita kuatkan kembali adalah pemahaman kepada masyarakat yang tentu kami sangat berharap dari baik itu perwakilan UMKM, juga Bapak Ibu yang ada di desa, ada di dusun, untuk mensosialisasikan ini kepada masyarakat berbasis pada pengetahuan hari ini ya Bapak Ibu sekalian. Jadi jangan sampai nanti Pak Kadus ditanya, waduh saya nggak tahu. Tanya aja langsung ke kabupaten, sampai seperti itu ya Bapak Ibu sekalian, karena bagaimanapun dalam membangun Lombok Utara ini kita butuh kolaborasi Pemkab dan Pemdes seperti itu. Jadi untuk hari ini kita sudah menyusun kembali Bapak Ibu sekalian draft standar operasional prosedurnya. Bagaimana sih caranya mengakses, siapa sih yang harus dihubungi dan seterusnya. Ini sudah hadir 2 orang pengampu kebijakannya langsung. Yang pertama di sebelah kanan saya itu Pak Iqbal, Kepala Bidang Koperasi UMKM yang baru di Dinas Koperasi UMKM. Di sebelah kiri saya ada Pak Dr. Hewan Saharudi, beliau adalah Kepala Bidang Peternakan dan Kesehatan Hewan, karena 2 jenis usaha inilah yang sementara ini ada kerjasama dengan Bank NTB maupun dengan Bank BPR, Bapak Ibu sekalian. Jadi kita langsung saja. Pertama sosialisasi ya kembali dari Pak Iqbal kaitan dengan menukik aja langsung Pak ya ke SOP-nya seperti apa, berapa lama setiap tahapan diperjanjikan oleh teman-teman di Perindak, pemberkasan dan sebagainya, apa saja dan sebagainya itu. Kemudian masyarakat juga berhak nanti berkomunikasi via WhatsApp, karena sekarang kan masyarakat ingin tuh mudah langsung terhubung dengan Bapak Ibu yang melakukan pelayanan publik ya. Jadi via WhatsApp, CP-nya siapa sih? Itu juga sering jadi pertanyaan masuk ke WhatsApp saya maupun Messenger di media sosial kami juga. Siapa yang harus dihubungi? Itu masih menjadi pertanyaan besar. Nah ini kebetulan 2 orang sudah hadir, 2 kepala bidang yang nangani sudah hadir. Dan nanti mudah-mudahan setelah sosialisasi hari ini kita bisa lebih cepat lagi, masyarakat bisa lebih tahu informasinya dan bisa ditularkan terus kepada siapapun yang membutuhkan layanan publik, dalam hal ini modal tanpa bunga. Kami silakan Pak Kabid untuk menyampaikan kaitan dengan draft standar operasional prosedur yang sudah disusun.
Ini juga sekalian untuk kita mendapatkan masukan ya Bapak Ibu sekalian, jika SOP-nya misalnya terlalu bertele-tele, kemudian waktunya terlalu lama, Bapak Ibu masyarakat boleh loh memberikan usulan supaya lebih mudah, lebih murah, lebih cepat. Itu adalah inti dari reformasi birokrasi Bapak Ibu sekalian. Silakan Pak Iqbal. Terima kasih Bu Kabak Organisasi. Ya, sebelum kita bicara SOP, pada kegiatan tanggungan bunga pinjaman kepada UMKM sesuai dengan domain kami di Dinas Koperasi UMKM, yaitu sesuai dengan regulasi Perbup nomor 17 dan perubahannya yaitu Perbup 17 dan perubahan atas Perbup nomor 11. Di sana udah jelas di pasal 10 pasal 10 B di mana tugas kami selaku bidang koperasi UMKM yaitu melakukan verifikasi administrasi terhadap pemohon kegiatan tanggungan bunga terhadap pinjaman. Nah, yang harus kita untuk menjawab daripada keluhan masyarakat tentang bagaimana melakukan verifikasi itu yang kita akan tuangkan dalam SOP. Di dalam regulasi ini sangat sudah disederhanakan, yaitu dari kelengkapan daripada syarat dari peminjam. Yang semula di Perbup 11 yang cukup banyak disederhanakan menjadi 2, yaitu secara garis besar saya bacakan KTP elektronik KK dan dokumentasi usaha. Nah, proses surat dokumentasi usaha dan surat keterangan usaha ya. Dalam proses verifikasi sesuai dengan bidang tugas kami akan coba untuk menjawab kendala teknis di lapangan dengan cara menyusun SOP. Adapun SOP yang coba kita susun itu berdurasi antara 14 hari 50 menit. Mungkin nanti kita akan coba sosialisasikan lebih lanjut, Bu Kabak. Adapun tahapan-tahapannya sederhana, dari masyarakat mengajukan permohonan berkas di ya. Nah, ini kita coba menyusun draft SOP untuk menjawab tadi kendala-kendala di masyarakat supaya tidak ada simpang siur informasi tentang pelaksanaan verifikasi, khususnya verifikasi yang menjadi bidang tugas kami. Ya, kita mulai tadi dari masyarakat mengajukan pemohon itu diterima oleh petugas penerima. Di sana harus dilengkapi dengan tadi permohonan, KTP, SKU, pas foto, dan KK, foto usaha. Itu kita waktu yang dibutuhkan itu sekitar 15 menit. Adapun outputnya yaitu surat permohonan yang beserta formulir, karena ada formulir yang dititipkan kepada kami dari pihak bank penyalur. Nah, itu di situ outputnya sudah jelas, nanti surat permohonan yang dan kelengkapan itu. Setelah itu, setelah diterima, petugas kami akan melakukan register terhadap permohonan yang diterima. Apabila dia memenuhi syarat sebagai kelengkapan. Apabila tidak memenuhi syarat, maka dia akan kembali ke pemohon. Jadi tidak ada berkas yang mengendap di kami. Terus ketiga, pemohon yang setelah diregister, maka nanti akan outputnya itu kelengkapan surat permohonan dan atau formulir yang dan pelengkapannya sudah terregister. Jadi terregister dia. Kalau tidak memenuhi syarat, maka dia tidak terregister. Terus kegiatan ketiga, di sana formulir yang sudah terregister
diverifikasi secara sederhana oleh petugas verifikasi tentang keabsahan daripada syarat-syarat di atas. Ya, di sini jelas outputnya akan berkas yang terverifikasi. Itu kita membutuhkan waktu 10 menit lah, karena KTP di situ sederhana, syarat pelengkapannya yaitu KTP, SKU, pas foto, dan KK. Ya, itu keabsahan. Setelah uraian kegiatan ketiga, dia itu pun kalau tidak memenuhi syarat, Anda meragukan, kami kembalikan kepada pemohon. Terus keempat, setelah itu kita melakukan self verification sederhana, penginputan ke dalam sistem data. Ya, saat ini masih offline ya, masih offline. Nah, setelah terinput dalam data, kami akan membuatkan draft rekomendasi dengan alas data yang sudah diinput berbentuk konvensional. Kenapa waktunya di sini kita coba 2 minggu? Kami harapkan data yang masuk itu sekitar 150 surat permohonan. Nah, sehingga setelah itu baru nanti dikirim data beserta rekomendasinya ke bank yang telah ditunjuk. Saya rasa itu garis besar draft yang kami rencanakan untuk menjawab kendala-kendala di lapangan. Saya rasa itu Bu Kabak, mungkin nanti kita akan berkembang di sesi tanya jawab. Terima kasih Pak Kabid, ini sudah menyampaikan draft SOP dan bagaimana mengakses dan juga ranahnya dinas, yaitu melakukan verifikasi yang coba dibuat semudah dan sesingkat mungkin ya Bapak Ibu sekalian. Nanti Bapak Ibu bisa memberikan juga masukan-masukan. Kemudian kita lanjut kepada draft SOP-nya Dinas Pertanian ya. Ya, nggak apa-apa, kan draftnya sudah ada, nanti Bapak bisa lihat di tayangan, supaya sekalian nanti diberikan masukan ke dua bidang teknis ya, yang mengawal aspek verifikasi. Mungkin ke depan ya tidak jauh juga dari kedua bidang ini, karena masyarakat itu bergeraknya di jenis usaha yang seperti ini. Silakan Pak Dr. Hewan. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam sejahtera untuk kita semuanya. Jadi untuk hari ini kami dari Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan Kabupaten Lombok Utara, yaitu dari bidang peternakan dan kesehatan hewan, akan menyampaikan sedikit terkait dengan pinjaman tanpa bunga ya, yang memang kebetulan untuk tahun ini untuk di dinas kami yang banyak mengajukan itu adalah untuk usaha di budidaya di bidang peternakan. Mengenai pengusulannya, itu kelompok mengajukan usulan ke dinas, kemudian melalui UPTD juga bisa, karena kan kadang pemohon itu kan tidak tahu di mana kantor Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian. Jadi mungkin bisa melalui UPTD, nanti dalam waktu 1 sampai 2 hari dari pihak UPTD nanti berkewajiban untuk segera menyampaikan usulan dari pemohon tersebut ke Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian. Itu untuk pemprosesan terkait verifikasi itu ada di bidang lain, yaitu di bidang PSP. Di sana ada subkoordinator yang menangani lahan irigasi dan pembiayaan. Kemudian untuk di bidang kami, yaitu karena usulannya adalah untuk usaha penggemukan sapi, bukannya usaha peternak lah, jadi bukan usaha penggemukan sapi saja. Peran kami di sana adalah karena ini adalah kerjasama dengan asuransi
usaha ternak sapi. Jadi di bidang peternakan berperan dalam proses itu penandaan ternaknya itu. Jadi ternak yang sudah dibeli oleh pemohon, misal dia sudah cair, kemudian dibeli oleh pemohon, kami akan melakukan penandaan dengan memasang AirTag pada telinga sapi tersebut. Kemudian juga kami membuatkan surat keterangan kesehatan hewan. Itu adalah permintaan dari pihak perbankan. Jadi untuk peran kami di bidang peternakan sekali lagi untuk pemasangan AirTag dan juga pengurusan surat keterangan kesehatan hewan. Kemudian untuk masalah rekomendasi itu dari bidang PSP, namun juga dari bidang PSP juga komunikasi dengan kami. Misalnya nanti untuk usaha di bidang peternakan, pasti nanti kami akan dilibatkan dalam verifikasi terkait usulan dari pohon tersebut. Mungkin sementara itu aja Bu, karena dari bidang PSP mungkin yang lebih nanti. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi ini draft SOP-nya sudah jadi dari Dinas Pertanian Ketahanan Pangan. Bisa didengar Bapak Ibu suara saya? Bisa, Bu. Terima kasih. Ya. Jadi mungkin kita tuntasin sedikit Mas Ruli kaitan dengan SOP-nya Dinas Pertanian. Ya, ditampilkan lagi. Jadi Bapak Ibu juga bisa melihat ya di layar kaitan dengan SOP-nya. Jadi memang melibatkan paling sedikit 2 bidang di sini. Ada bidang teknisnya langsung, yaitu Dinas Bidang Peternakan dan Kesehatan Hewan. Juga yang paling banyak berperan adalah bidang PSP Bapak Ibu sekalian, karena di situ ada yang khusus menyangkut subkoordinator sarana irigasi dan pembiayaan. Jadi kolaborasi 2 bidang ini dalam memberikan layanan akses modal tanpa bunga kepada Bapak Ibu sekalian. Jadi ada beberapa langkah seperti itu. Ada berapa semuanya Mas Ruli? Semuanya sudah dengan standar baku mutunya Bapak Ibu di SOP, berapa lama dan seterusnya. Total membutuhkan waktu sekitar berapa lama itu Mas Ruli? Sampai ke perbankan? Tiga hari ya. Jadi Bapak Ibu yang mengajukan itu bisa mendapatkan jawaban maksimal 3 hari di SOP ini. Nanti kami juga akan share melalui kecamatan, melalui teman-teman di desa, ketua akad dan seterusnya. Jadi baik yang SOP dari bidang koperasi dan UMKM maupun SOP yang ada di Dinas Pertanian Bapak Ibu sekalian, supaya inilah yang kemudian menjadi dasar Bapak Ibu membantu ya mensosialisasikan kepada masyarakat di akar rumput, baik itu oleh kepala desa, kepala dusun, oleh teman-teman UMKM, oleh PPL dan seterusnya. Ini kemudian tersosialisasi secara masif. Kalau perlu diumumkan di masjid, Pak, Bapak sekalian ya, karena kalau kayak posyandu itu diumumkan di masjid kalau di kota. Kalau ada kegiatan layanan bayar PBB di dekat rumah di Kota Mataram itu masih diumumkan lewat masjid. Kenapa kita kok susah sekali melakukan sosialisasi? Gunakan instrumen-instrumen yang ada yang murah meriah, diulang-ulang melalui speaker misalnya masjid. Lama-lama kan masyarakat akan tersosialisasi. Jangan sampai kemudian
masyarakat, bertanya kepada Pak RT, bertanya kepada Pak Kadus, jawabannya tidak tahu. Jangan sampai seperti itu Bapak Ibu sekalian, karena kita ayo bersama-sama berjuang untuk mensejahterakan masyarakat, salah satunya lewat akses pembiayaan ini ya Pak ya, di samping juga banyak cara-cara kita yang lain. Ini SOP kami akan share, kalau sudah disepakati ya, saya rasa jangan banyak lama-lama ya. Kita harus memberikan layanan terbaik kepada masyarakat, tentu saja dengan juga cepat, tepat, murah, mudah, dan bisa diakses informasinya dengan cepat. Di samping ini baru tahapan pengusulan Bapak Ibu sekalian, belum tahapan oleh perbankan ya. Ya perbankan SOP-nya tersendiri ya. Kita tidak bisa merubah SOP-nya perbankan. Itu tidak bisa karena perbankan punya pertanggungjawabannya sendiri. Apakah kemudian Bapak Ibu nanti yang mengajukan berhak atau tidak mendapatkan itu nanti urusannya perbankan. Begitu Bapak Ibu sekalian, kami berikan kesempatan Bapak Ibu untuk yang hadir secara virtual untuk bertanya. Jadi metodologinya raise hand ya Bapak Ibu supaya nggak ribut ya. Silakan angkat tangan. Kita tetap unmute dulu. Camat Tanjung, tangannya diangkat. Di unmute dulu. Raise hand, pilih di kanan layar HP-nya, reaction, pilih raise hand. Atau mau kelihatan videonya? Nah ini coba angkat tangan. Camat Kayangan hadir. Oke, Camat Tanjung, Camat Kayangan, Pak Nurudin Desa Maka, ini raise hand bertanya atau gimana nih? Tanjung. Iya, sudah tercatat Tanjung. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Siapa ini? Saya Pak Suhatman, ini Oh, Tanjung. Silakan Pak Suhatman. Ya, saya Silakan. Bu. Ya, silakan. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Ini program ini nampaknya sangat-sangat luar biasa dan pasti ini akan mendapat sambutan dari masyarakat luas yang ada di seluruh Kabupaten Lombok Utara. Dan insya Allah nanti Bu Kabak sama Pak Kabit baik dari MK, dari koperasi maupun dari pertanian, bahwa apabila nanti sudah sampai kepada di kecamatan terhadap hal ini, nanti dengan cepat nanti pasti akan kami sampaikan ke seluruh masyarakat yang ada di Kecamatan Tanjung. Insya Allah ini karena ini tentu ini program ini sangat-sangat luar biasa dan pasti akan mendapat sambutan daripada masyarakat. Dan kami dari kecamatan ini apabila telah sampai kepada kami edarannya dan sebagainya itu akan cepat kami sampaikan kepada masyarakat karena hal ini sangat-sangat menguntungkan bagi masyarakat. Dari pemaparan yang tadi disampaikan tadi, kami singkat saja. Dari pemaparan yang tadi disampaikan tadi, ini ada dua hal yang menjadi kami. Ini untuk Pak Kabit dari koperasi, sudah diterangkan tadi bahwa verifikasi itu akan dilaksanakan oleh dinas terkait dengan koperasi. Nah, yang ingin kami pertanyakan ini, karena ini nantinya pasti ini akan mendapat sambutan yang luar biasa daripada masyarakat. Apabila nanti permohonan itu memenuhi syarat dan lain sebagainya itu sudah dibatasi nanti sekitar berapa permohonan yang akan diloloskan. Pertanyaan kami nanti, apabila itu memenuhi daripada persyaratan itu dan permohonannya banyak sekali, itu bagaimana caranya nanti itu? Itu yang kami pertanyakan. Apabila permohonan itu masuk kami, dia memenuhi persyaratan itu untuk bisa diloloskan. Bagaimana caranya nanti apabila itu permohonan itu terbatas? Nah, bagi yang tidak masuk itu bagaimana caranya? Padahal dia itu memenuhi segala persyaratannya. Itu yang pertama yang ingin kami pertanyakan. Karena ini jelas Pak, Bu, bahwa permohonan ini sangat mendapat luar biasa daripada masyarakat. Nah, kalau masyarakat itu begitu banyak permohonannya dan itu nanti setelah diverifikasi oleh dinas koperasi, dia memenuhi syarat,
tapi dia banyak sekali. Bagaimana cara untuk memprioritaskannya atau meluluskan yang telah memenuhi syarat itu. Yang kedua, yang ingin kami pertanyakan supaya ini nanti sebelum nanti ini disampaikan kepada kecamatan, tapi kami lebih awal mengetahui kira-kira berapa sih besaran yang diberikan, besaran pinjaman yang diberikan kepada masyarakat itu. Nah, mungkin itu sementara. Kalau dari kabit untuk kabit dari pertanyaan itu kami pertanyakan apakah juga ini termasuk pemohon terhadap yang sapi-sapinya mengalami kemarin penyakit itu, Pak. Apakah itu tidak diprioritaskan untuk itu? Ya, itu permohonan kami. Mohon penjelasannya supaya informasi ini cepat akan kami sampaikan kepada masyarakat di kecamatan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Lanjut Bu Camat Kayangan, silakan. Sambil dicek chatnya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bu Camat di unmute dulu, Bu. Suaranya belum masuk. Oh ya, sudah Bu. Ya, sudah. Oh, ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semua. Jadi untuk pinjaman subsidi bunga pemerintah ini sesuai dengan Perbup yang sudah diedarkan ke semua desa ya, yang sudah kita sosialisasikan sebelumnya, bahwa di sini memang sangat bagus sekali. Hajatan daripada pemerintah ini adalah salah satunya adalah untuk sebenarnya untuk angka kemiskinan juga di sini. Nah, kemudian terhadap sasaran ini yang bisa kita lirik di sini, bahwa terutama yang di ledeng Perindak gitu ya. Nah, jadi mereka ini yang sangat butuh terhadap subsidi bunga ini adalah mereka yang berada di bawah begitu, tetapi mereka melakukan usaha. Nah, jadi setelah saya 20 masjid ya, udah saya kunjungi, dan waktu Maulid kemarin, momen Maulid saya gunakan untuk menyampaikan hal ini, sangat antusias masyarakat. Oleh karena itu, ina-ina, ibu-ibu yang berjualan bakulan itu, mereka itu mau mengajukan begitu. Nah, tetapi di sini terkait dengan NIB. Nah, jadi mungkin dari PTSP atau dari Perindak bisa memfasilitasi untuk pembuatan NIB itu satu. Kalau dia tidak menggunakan surat keterangan usaha. Nah, kemudian mohon maaf oleh pihak penyedia dana atau pihak perbankan di sini BPR menurut informasi sekarang ini karena itu memang SOP daripada mereka begitu menggunakan agunan begitu. Nah, terus tadi ini baru 10 menit ada datang bahwa Ibu saya tidak bisa mungkin dapat pinjaman itu karena saya tidak punya sertifikat untuk agunan. Nah, itu satu. Nah, kemudian terhadap SOP ini memang ini mohon maaf baru dibuat ini. Nah, sementara program ini kan sudah sekian bulan yang lalu begitu. Nah, kemudian ini kan terhadap informasi yang kepada masyarakat itu masih kurang begitu. Sementara kita kejar target sekarang ini untuk tahun ini begitu dan harus terrealisasi. Nah, selanjutnya benar apa yang disampaikan oleh Pak Kabid kemarin, yang hari kemarin saya berkoordinasi ke sana bahwa untuk berkas itu harus datang langsung ke kantor Perindak begitu untuk membawa berkas sendiri begitu. Nah, sekarang ini
mungkin untuk mohon maaf sekali lagi inak-inak kami yang berjualan di sekolah-sekolah itu yang pingin mengajukan permohonan permintaan subsidi bunga ini begitu, bagaimana? Apakah nantinya bisa difasilitasi oleh kadusnya kah atau di desa kah secara kolektif mereka? Karena tidak mungkin mereka akan datang ke dinas dengan sendiri dan butuh ojek dan lain sebagainya kalau inak-inak itu begitu. Nah, yang saya lihat di sini ya, untuk kita ketahui bersama bahwa kalau terhadap pinjaman-pinjaman, ibu-ibu di kampung itu sangat lancar. Terutama mohon maaf ada perbankan atau penyandang pinjaman itu yang bunganya sangat tinggi, itu pun mereka sanggup gitu. Dan itu dilakukan penyetoran itu per minggu. Nah, apalagi ini mohon maaf yang tanpa bunga. Insya Allah ibu-ibu itu akan lancar begitu. Tetapi di sini bisa kita salahkan juga dari pihak perbankan bahwa selektif dalam memilih begitu. Nah, kemudian yang kedua untuk PD yang untuk peternakan ya, yang untuk peternakan di sini memang itu adalah hak daripada perbankan untuk menentukan administrasi begitu. Tetapi karena adanya biaya RT, pemeriksaan kesehatan hewan dan lain sebagainya begitu, yang 15 juta itu jadi kena potongan dengan asuransi itu hampir 1 juta begitu. Nah, jadi itu berarti sekian persen begitu kalau ini. Jadi kalau yang pinjaman sebelumnya kur yang biasa itu tidak sebesar itu begitu, karena ini ada penambahan kesehatan hewan lah, kemudian RT dan lain sebagainya begitu. Itu yang membuat dia tinggi terhadap potongan itu begitu. Nah, kemudian terhadap sosialisasi tadi ya. Lewat kesempatan ini juga mumpung di sini hadir semua camat, kemudian desa, kades, kemudian kalau tidak salah ya ada kades-kades juga. Jadi terhadap hal-hal yang kita tidak inginkan terhadap broker atau calo itu untuk bisa kita lebih hati-hati, karena mohon maaf di Kayangan sendiri itu dan di Kecamatan Gangga itu saya sudah dapat data yang terkena pencaloan dan itu sudah nggak ngerti yang kena calo itu sudah ratusan orang Bu Kabak. Nah, jadi itu kita minta pengembalian daripada oknum itu, tapi sudah dikembalikan separuh kalau tidak salah. Dan juga terhadap kepala desa mohon maaf yang ini Camat Kayangan memberikan informasi untuk kita lebih menghimbau kepada masyarakat supaya tidak kena percaloan, karena ini adalah murni hajatan dari pemerintah adalah untuk membantu mensejahterakan rakyat, yaitu penurunan angka kemiskinan. Terima kasih, mungkin itu dulu Bu Kabak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Camat. Yang ketiga tadi Malaka ya? Siapa barusan yang raise hand? Pak Jumadil yang raise hand, silakan. Bapak Ibu bisa sambil chat juga ya, nanti kita bacakan dan kita berikan kesempatan Bapak Ibu. Silakan Pak Jumadil dulu, silakan. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kesempatan yang diberikan untuk bertanya. Namun saya ini baru masuk, belum begitu jelas mendengarkan dari tadi. Namun dari keterangan tadi saya bisa menyimpulkan. Begini Bu, kalau ada masyarakat yang sudah meminjam di bank lain, apakah bisa itu minjam di bank pemerintah ini? Karena walaupun mereka minjam di bank lain, tapi masih kekurangan untuk menutupi hal-hal yang lain. Misalnya mereka minjam di Bank Mandiri atau BRI,
atau KUR. Nah, kira-kira bisa meminjam di bank pemerintah yang ini. Dan juga persyaratan-persyaratannya itu apa perlu itu ada apa namanya itu surat keterangan usaha yang sebagai persyaratannya dan membutuhkan sertifikat. Kalau menurut saya bila perlu tidak membutuhkan sertifikat karena kadang-kadang masyarakat itu ada yang punya sertifikat dan ada yang tidak. Cuman ini pertanyaan saya, Bu. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. 3 dulu ya Bapak Ibu sekalian. Pertama dari Kecamatan Tanjung, Pak Suhatman. Saya rasa Pak Kabid, Pak Iqbal, dan Pak Dr. Hewan sudah mencatat. Juga nanti ada pertanyaan yang mungkin harus dijawab oleh Bang. Di forum virtual sudah join Pak David dari Bank NTB. Kemudian dari Bu Camat Kayangan, juga terakhir dari Pak Jumadil ya. Nanti saya ingatkan jika ada pertanyaan yang lewat. Silakan Pak Iqbal. Ya, terima kasih Bu Kabak. Saya coba untuk menjawab dari Camat Tanjung, Camat Kayangan ya. Tadi dari Camat Tanjung, substansi pertanyaannya ketika memenuhi syarat itu dokumennya banyak dan tidak memenuhi syarat bagaimana? Nah, jelas kalau kami kita bicara di SOP ini, kalau memenuhi syaratnya banyak, ya jelas kita akan lakukan pemanfaatan sumber-sumber daya yang ada pada kami. Dan untuk tidak memenuhi syarat, dipastikan berkas itu kembali ke pemohon. Itulah tadi SOP itu. Jadi SOP itu seperti itu, pola rangkaian kegiatannya dalam rangka pengajuan data calon penerima tanggungan pinjaman tanpa bunga ini. Nah, terus untuk membatasi sekalian saya menjawab dari Bu Camat Kayangan. Tadi ada masalah NIB itu ada di peternakan. Untuk kami yaitu UMKM kita sudah jelas persyaratannya yaitu surat keterangan usaha dari desa. Nah, di sini juga diambil kebijakan oleh dinas kami, besaran pinjaman itu 5 sampai dengan 10 juta supaya tidak menggunakan agunan. Nah, karena di situ kenapa diambil kebijakan 5 sampai 10 juta? Satu, karena supaya tidak menggunakan agunan. Kedua, dalam rangka pemerataan kepada masyarakat yang ingin ikut dalam program pemerintah yaitu program pinjaman tanpa bunga. Seperti itu. Seperti itu Pak Camat Tanjung, Bu Camat Kayangan, mungkin ada lagi mungkin yang kurang jelas, kami persilakan. Ya, izin mungkin Pak Kabid nih ada kaitan dengan pertanyaan tadi yang Bu Siti, peternakan ini biayanya kena hampir 1 juta. Ini gimana kita menyikapi ini ke depan? Silakan. Baik, terima kasih. Pertanyaan dari Bu Camat Kayangan tadi ya terkait potongan yang katanya hampir 1 juta ya. Kalau mengenai potongan tersebut, mungkin dari pihak bank yang lebih pas untuk menjelaskannya, karena kalau dari kami untuk surat keterangan kesehatan hewan itu kami tidak memungut apapun, kemudian juga RTEK kami juga tidak memungut, karena memang kalau untuk asuransi emang
ada premi yang harus dibayarkan. Nah, itu besarnya sekitar 200.000 kayaknya kalau tidak salah. Itu untuk AUTS. Nah, nanti untuk yang masalah potongan yang sampai 1 juta mungkin dari pihak bank mungkin yang akan menjelaskannya. Kemudian untuk dari Pak Suatman tadi ada pertanyaan sedikit, apakah tidak memprioritaskan? Izin Pak Kabit, Ya. izin mungkin segera dikoordinasikan dengan pihak perbankan karena kami bawah itu setiap hari orang bertanya dan kami tidak bisa menjawab mungkin itu Pak. Ya, terima kasih. Dengan dana 15 juta, potongan hampir 1 juta, begitu kan tinggi jadinya. Nah, mungkin itu. Ya baik, emang sempat kami juga kemarin Nah, pas. tadi mohon maaf saya ini lagi. Lanjut Bu. Halo. Bu Camat lanjut dulu nih ya, Pak Kabit lanjut dulu ya. Tadi NIB peternakan, kemudian UMKM surat keterangan usaha gitu ya. Apa bedanya ini Pak? Mohon maaf. Ya, Kalau iya. ada NIB kan enggak usah surat keterangan usaha. Ya. Ya, sebentar Bu Camat. Dilanjut dulu oleh Pak Kabit ya kaitan dengan biaya-biaya yang hampir mendekati 1 juta untuk peternakan. Silakan. Oh iya, silakan. Jadi kami lanjutkan untuk kemarin kami sempat pas melaksanakan penandaan terhadap ternak-ternak yang pada program kredit ini. Emang ada informasi dari peternak yang menyampaikan sama seperti Ibu Camat tadi bahwa potongannya ya mungkin hampir 1 juta. Jadi untuk nanti kami akan koordinasikan dengan pihak bank. Posnya kemana saja sih yang 1 juta itu? Yang jelas untuk asuransi emang 200 juta emang 200.000 preminya yang harus dibayarkan. Kemudian untuk yang lain-lain nanti akan kami koordinasikan dengan pihak bank. Terima kasih Bu. Ya, mungkin Ibu dipertegas lagi ya sebentar Bu Siti, kaitan dengan apa bedanya NIB dan surat keterangan usaha ya. Kalau sepengetahuan saya, kalau sudah punya NIB maka tidak perlu surat keterangan usaha. Kita permudah, kalau belum punya NIB cukup dengan surat keterangan usaha. Tapi silakan ini Pak Kabit Perindakti, silakan. Ya, terima kasih Bu Kabak. Tadi saya ada lupa untuk menjawab dari Desa Malaka terkait masyarakat yang sudah punya pinjaman di bank lain. Seperti apa yang tadi pertama kita bicarakan bahwa domain kami adalah dalam rangka pengumpulan data. Itu silahkan saja Pak, silahkan saja diajukan, lengkapi persyaratan. Masalah nanti di pihak perbankan itu ada penilaian khusus terhadap hal tersebut. Tapi kalau di kami silahkan saja diajukan. Ya Pak dari Jumadil Pak dari Desa Malaka ya. Itu jawabannya. Terkait masalah NIB dan SKU. Kalau dari penerbitannya, perolehannya, kalau NNB nomor induk berusaha itu dari PTSP, sedangkan dari SKU dari desa. Nah, jelas itulah kebijakan dari pihak perbankan, dalam hal ini kami diberikan supaya mempermudahkan terutama masyarakat yang masih usahanya relatif kecil. Sehingga dia disitulah dia cukup desa bisa menerbitkan SKU karena kewenangan desa sudah jelas. Kalau NIB kan dia di PTSP. Nah, itu dari sumber asal penerbitan. Ketika
ketika si calon peminjam punya NIB, ya jelas dia tidak akan lagi mengurus SKU. Mengurus SKU karena sudah jelas NIB yang kita akan terima. Tetapi ketika dia belum ada NIB, maka itulah yang dilakukan oleh kebijakan perbankan, dia diperbolehkan untuk SKU. Jadi semua dalam rangka mempermudah dan masyarakat dalam memperoleh kesempatan dalam ikut di kegiatan pemerintah ini, Bu. Itu saja, Bu. Izin? Boleh lagi satu? Sebentar Bu Siti, saya ingin, maaf ya Pak Kabid, sebentar ya, nanti bisa dilengkapi lagi. Di forum virtual ini sudah hadir pihak Bank NTB yang mewakili perbankan. Kami persilakan Bapak. Bank NTB yang mana nih? Coba dicek akunnya yang join atas nama siapa ya? Iya, dibukakan Bank NTB ininya, unmute-nya. Silakan. Pak David, bisa mendengar saya Pak David? Silakan, ini ada pertanyaan untuk perbankan kaitan dengan agunan tadi, kemudian biaya yang dikenakan pada akses modal untuk usaha peternakan. Halo, silakan Pak Manajer Bank NTB. Waalaikumsalam, silakan Pak. Baik, terima kasih. Suaranya belum jelas Bapak, silakan. Udah jelas, Bu? Ya, sudah lebih jelas, silakan. Oke, terkait dengan pertama mungkin terkait dengan agunan. Sebenarnya ini bukan dalam kalau kita kembali lagi ke Perbob dan PKS bahwa segala sesuatu itu kembali kepada ketentuan teknis bank. Dan ketentuan teknis kami memang mengatur. Masih kurang jelas Pak, diperkeras lagi suaranya. Mikrofonnya didekatkan. Satu kelompok itu misalnya rata-rata mengambil pinjaman 15 juta. Di satu kelompok itu ada sekitar 10 orang. Artinya kalau kita berbicara akumulasi berarti plafonnya udah 150 juta. Halo Ibu, apakah kedengeran Bu? Volume suaranya dinaikkan lagi Pak sedikit. Sudah paling keras Bu, sudah mepet sama laptop malah. Pakai headset mungkin bisa Pak, bisa membantu. Ya, seperti itu Bu. Jadi ini sebenarnya hanya bentuk komitmen Bu. Jadi tidak ada biaya tambahan untuk yang dalam bentuk sertifikat ini, hanya saja ya bentuk tanggung jawab secara moral. Makanya di sana ada tanggung rentengnya juga dari kelompok. Seperti itu, Ibu. Halo? Ya, lanjut Pak. Oke, yang kedua terkait dengan biaya, Bu. Nah, biaya memang kalau administrasinya sendiri di kami itu di bank hanya sebesar 250.000, Bu. Nah, berhubung yang disubsidi oleh Pemda hanyalah berupa bunga atau bagi hasil, otomatis dari pihak perbankan kan harus memastikan terkait dengan pengembalian daripada pokok ini. Kelangsungan ini bisa dilihat dari bagaimana kelangsungan usaha maupun kondisi nasabahnya. Sisanya ini adalah asuransi BPJS atau jiwa dari nasabahnya, Bu. Jadi ketika nasabahnya terjadi kecelakaan
atau dengan kata lain juga meninggal. Nah, itu kan akan ada pembayaran premi dari nasabah dari pihak BPJS yang nantinya diharapkan itu sebagai pengembalian dari sisa pokoknya, sehingga nasabah tidak memiliki beban kewajiban lagi, bahkan berdasarkan pengalaman dengan BPJS, klaim asuransinya ketika meninggal itu malah lebih daripada untuk pengembalian pokoknya. Nah, sementara untuk yang sisanya sekitar 400-an itu untuk jiwa ternaknya terkait dengan kelangsungan usaha. Artinya apa? Pertama, ada penyakit mulut dan kaki, tentunya dari bank juga harus mengamankan bagaimana ketika sapi ini hilang atau sapi ini meninggal seperti itu. Hal-hal seperti ini kita lakukan dengan dalam upaya agar ketika terjadi hal-hal yang tidak diinginkan, nasabah tidak memiliki kewajiban lagi atau kewajibannya bisa diringankan dengan pembayaran klaim dari asuransi. Seperti itu, Ibu, mungkin bisa diterima. Kalau ada yang kurang jelas, silahkan ditanyakan kembali. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak dari Bank NTB. Jadi Bapak Ibu sekalian, saya mempertegas kembali karena tadi ada kurang jelas. Jadi memang bahwa pemerintah Pemda Lombok Utara itu memfasilitasi pembayaran bunganya. Sedangkan dari sisi perbankan itu ada kebutuhan juga untuk mengamankan bagaimana misalnya peternak mampu untuk membayar tagihan tentu saja, karena tentu setiap perbankan tidak ingin kreditnya itu menjadi kredit macet ya Bapak Ibu sekalian, termasuk juga biaya kaitan dengan asuransi ternak. Nah, ini tentu menjadi catatan buat pemerintah daerah bagaimana kemudian apa yang dikeluhkan oleh Bu Camat Kayangan yang meneruskan keluhan masyarakat peternak. Loh, saya clearkan saja bahwa kita katakan tanpa bunga, tapi biayanya sampai 1 juta. Nah, ini kan menjadi catatan khusus untuk Pak Dr. Hewan Saharudi, bagaimana kemudian ke depan kita bisa mengoptimalkan supaya beban-beban pengeluaran tadi bisa diminimalisir di masyarakat, Bapak Ibu sekalian. Jadi itu menjadi PR ya, karena kita juga tidak bisa mempengaruhi teman-teman perbankan untuk mengamankan bagaimana katakanlah jaminan bahwa kredit yang disalurkan ini tidak menjadi kredit macet. Tentu saja kita paham itu, sehingga nanti ini menjadi catatan internal Pemda bagaimana ini ke depan bisa masyarakat itu mendapatkan dukungan akses modal yang besar, tetapi juga biaya-biaya bisa kita kurangi seperti itu. Di sisi lain juga kita harus juga mempertimbangkan bagaimana juga masyarakat bisa membayar cicilannya, dan ketika terjadi risiko tetap aman seperti itu. Tetap wajib itu hukumnya kalau peternak ikut asuransi ya Pak ya, karena kan barang hidup itu ya, baik yang minjemnya maupun ternaknya gitu ya. Jadi itu mesti juga ada pengamanan dari situ. Itu sudah menjadi catatan kita. Kemudian tadi dari awal saya coba pertegas beberapa pertanyaan yang mungkin belum clear. Untuk SOP nanti akan kami dorong Pak Sekda mau diwakili mungkin oleh bagian ekonomi nanti untuk mengirimkan kembali kaitan dengan kalau kemarin sudah dikirimkan soal Perbup, nah sekarang kita kirim lagi SOP-nya seperti apa, karena di situ clear langkah-langkahnya, sehingga dengan dasar SOP itu Bapak Ibu Camat bisa meneruskan kepada desa, desa juga meneruskan kepada dusun, dusun meneruskan kepada masyarakat lewat media-media yang apa saja yang murah meriah, kenapa tidak, misalnya pengumuman-pengumuman lewat tempat-tempat ibadah, lewat forum-forum posyandu, kenapa tidak kita menggencarkan sosialisasinya seperti itu.
Kemudian Bapak Ibu sekalian, silakan sih dimasukkan ya, saya pikir ya, karena kan ini program akan berlanjut sampai tahun berikutnya ya. Jadi kalau memang belum bisa cair, ini kan tinggal 2 bulan lagi nih, November, Desember, kalau memang pinjamannya belum cair di November, Desember, ya cairnya nanti di Januari kalau memenuhi persyaratan. Jadi sedapat mungkin berkasnya dimasukkan dulu gitu, jangan terganggu dengan sudah banyak yang masuk atau tidak, karena saya juga mendengar nih Pak Kabid dari Kecamatan Kayangan stop gitu loh, yang siapa nyetop, sedangkan realisasi bunganya aja masih rendah gitu ya. Ini juga ada miskomunikasi juga kita dengan perbankan. Kemudian untuk Ina Bakulan mengajukan, clear Bu ya, hanya butuh surat keterangan usaha, tidak harus NIB ya Pak Kabid ya. Jadi teman-teman berindak juga ya lakukan layanan jemput bola gitu, jangan menunggu di kantor. Kayak misalnya sudah praktek baik sekali teman-teman Dukcapil itu sampai layani KTP nenteng-nenteng alat-alat yang berat Pak, diberugak itu. Nah, nanti kabit yang baru bisa lebih proaktif, misalnya Bu Camat ina-inanya di mana? Ya kumpul di mana? Kita bantu ngurus di akar rumput. Tinggal nanti ngatur jadwal aja dengan Bu Camat, mau dilayani di mana, di berugak yang mana, di dusun mana, itu silakan bisa dikomunikasikan dengan Pak Kabit ya. Kita juga sudah memberikan kontak person. Nanti kita tayangkan lagi untuk Bapak Ibu pejabat maupun juga masyarakat. Nanti mau nanya apa aja silakan hubungi kontak person. Kemudian kami pertegas ya di forum ini, karena tadi sudah saya klarifikasi juga dengan Pak Kabid, nilai pinjaman 5 sampai 10 juta itu tidak menggunakan agunan ya. Nah, nanti Pak Kabid nih pertanggungjawaban sama perbankan tuh kalau ada 10 juta minta agunan gitu ya. Nah, Pak Jubade sekali lagi, apakah sudah pinjam di bank lain bisa dapat lagi? Tadi sudah dijawab, silakan diajukan saja, nanti itu penilaian perbankan. Termasuk juga butuh agunan tidaknya seberapa banyak ya, yang jelas 5 sampai 10 juta tidak punya agunan. Jadi silakan Bu Camat diatur jadwalnya untuk layani ina-ina di Berugak ya. Ini sudah siap nih Pak Kabid untuk layanan jemput bola. Kalau perlu masuk pasar ya. Mana dagang-dagang yang masih terjerat bank subuh itu, ayo beralih ke modal yang lebih sehat seperti itu. Di chat yang sudah ingin bertanya, coba dicek dulu chat. Belum ada? Ya, nambah lagi satu. Oh, Bu Camat. Nah, silakan Bu Camat. Terima kasih untuk kedua kalinya. Jadi ini kalau kita lihat kemarin kita hubungi pihak Bank NTB, ternyata kuota untuk peternakan untuk tahun ini kan sudah habis katanya. Tetapi di BPR kayaknya masih banyak. Apakah tidak bisa dialihkan sebagian atau bagaimana untuk realisasi? Mungkin itu. Terima kasih. Karena banyak sekali yang nunggu ini, peternak ini, saya ratusan ini. Terima kasih. Ya, saya nggak tahu kalau urusan kuota ya. Silakan Pak Kabid, itu dikasih jatah berapa kemarin bunganya untuk Bank NTB? Jatah asumsi bunganya, subsidi bunganya. Setahu saya masih realisasinya rendah ya. Silakan. Ya, jadi Bu Camat nanti di Japri aja ya Pak Kabak Ekonomi, atau nanti akan ada rapat evaluasi Bapak Ibu sekalian. Jadi kalau ini kan bukan rapat evaluasi tetapi lebih kepada sosialisasi SOP. Jadi setahu saya realisasi untuk serapan bunganya ya itu masih rendah. Jadi mungkin jatah antrian untuk diverifikasi yang udah penuh ya. Tapi kalau jatah bunganya itu masih banyak gitu ya. Jadi nanti itu katanya udah habis dari Bank NTB, Bu. Nah, nanti silakan yang ngantri 480 nah, orang mungkin yang ngantri. Iya, kalau masuk dalam antrian saya rasa ditambah aja tidak ada masalah. Cuman kan diberikan pemahaman bahwa kalau tidak bisa misalnya diverifikasi cepat, kita maklumi bahwa keterbatasan jumlah personil atau seperti apa, sehingga nanti mungkin karena ini kan terus berlanjut. Jadi silakan kalau memang masih berminat untuk akses modal tanpa bunganya Pemda,
dengan tentu saja nanti tahun berikutnya ada perbaikan-perbaikan, silakan dimasukkan saja saya rasa berkasnya, tetapi ya sabar menunggu untuk diverifikasi Bank NTB. Jadi ini Bank NTB masih hadir nggak ya? Masih online? Silakan Bang NTB, ini Bu Camat mendapat jawaban jatahnya sudah habis. Pak David. Silakan Pak lanjut. Ya, silakan Pak lanjut dengan suara yang lebih keras, Pak. Ada suara. Baik Bu, apa bisa terdengar? Bisa, silakan Bapak, bisa. Baik Bu, terkait dengan hal tersebut dari Ibu Camat Kayangan, sebenarnya kalau untuk kuota kami itu yang sudah kami ajukan untuk pembayaran maupun nilainya sudah 73,42% Ibu, atau di angka 256.900 di artikel. Kenapa kami membatasi? Karena permohonan atau berkas yang belum kami proses di sini masih banyak, begitu Bu. Jadi asumsinya dengan berkas yang sudah ada di kantor, yang sedang dalam proses dan yang akan diproses, itu insya Allah sudah cukup atau bahkan lebih ini untuk kita mencapai nilai maksimal dari subsidi bagi hasil di angka 350 juta tersebut, Ibu. Mungkin itu Bu info dari kami dari Bank NTB Syariah KC Tanjung. Terima kasih. Oh iya. Iya. Jadi mungkin saya nggak tahu nanti ya, saya sampaikan kepada koordinator untuk progres progres penyerapan dan seterusnya. Tapi kalau di logika saya, Bapak David dan kawan-kawan dari Bank NTB, jadi penerimaan berkas mestinya tidak mesti di stop karena berlanjut tahun depan gitu. Tentu dengan pemahaman dari teman-teman peternak yang dibantu oleh camat dan sebagainya dalam antrian menunggu proses verifikasi seperti itu. Tetapi bisa juga opsinya yang kedua, ya udah ditahan dulu nanti tahun depan masukkan gitu ya. Tapi ya kadang-kadang masyarakat bisa ini salah paham begitu Pak. Loh, kok di stop begitu ya. Silakan itu pilihan saja, tapi nanti mungkin bisa lebih pendalaman komunikasi Bapak Ibu Camat ya ke bawah dan juga ke Kabak Ekonomi atau para pihak lain yang mengkoordinir soal pinjaman modal tanpa bunga ini. Jadi intinya karena ini program akan selesainya nanti setelah kepala daerah berganti ya Bapak Ibu sekalian. Jadi kalau memang pengajuan dan sebagainya, tetapi dengan tentu saja di awal ada informasi bahwa sudah cukup banyak daftar antrian. Nah, masyarakat tinggal pilih apakah mau mengajukan sekarang atau memasukkan, sehingga kayak diperbankan itu Pak ya, jadi masukkan ya daftar antriannya sekian gitu. Tapi kalau menunda nanti ada masuk yang lain juga bingung kan seperti itu. Ya, itu pilihan saja metodologi seperti itu. Tapi kalau dukungan modalnya kan tentu akan ditambah lagi tahun depan untuk bunganya seperti itu. Bapak Ibu ada yang ingin bertanya lagi? Pak Sugi dari mana ini Pak Sugi? Pak Jumadil sudah tadi, Pak Jumadil? Pak Sugi silakan. Ya. Baik, terima kasih Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Nah, jadi di sini mungkin sekedar masukan terkait dengan masyarakat yang punya pinjaman di bank lain, itu harus dipastikan dulu bisa atau tidak. Karena jika seperti yang Bapak sampaikan tadi, silahkan diajukan saja. Itu saya rasa kurang pas. Karena jika kita sampaikan seperti itu ke masyarakat, maka masyarakat akan berharap
Jadi harapan kami seperti itu, dipastikan bisa atau tidak, atau ada syarat lain. Misalnya ada pinjamannya di bank lain itu minimal berapa juta, maksimalnya berapa juta. Itu harus dipastikan dulu ke pihak bank. Supaya kami sebagai ujung tombaknya di bawah bisa menyampaikan langsung ke masyarakat. Mungkin seperti itu. Mungkin yang pertanyaan yang kedua, untuk pengembalian dana tersebut, apakah bisa per bulan atau musiman, supaya kita bisa sampaikan ke masyarakat. Mungkin hanya itu, sekian. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Sugi dari mana Pak Sugi? Dari Desa Salut. Oh, dari Desa Salut. Pak Jumadil raise hand lagi, mau menindaklanjuti pertanyaan yang tadi atau seperti apa Pak Jumadil? Silakan Pak Jumadil. Silakan Pak Jumadil. Oke, kalau Pak Jumadil belum tersambung, silakan Pak Kabit. Tadi Pak Sugi minta penegasan. Ini kaitan dengan jika punya pinjaman lain, bagaimana? Kemudian apa lagi tadi ya? Ya, silakan Pak Kabit. Baik, terima kasih. Ya, Pak, siapa tadi Pak Bukabak? Pak, ya untuk Pak Sugi mungkin masukan tadi sangat bagus dan nanti kita coba koordinasi lebih lanjut dengan pihak perbankan sehingga ada kepastian. Karena kita masih selama ini di domain kita yaitu menerima calon penerima bantuan tanpa bunga ini dan hanya memverifikasi. Sampai di situ batasan kami. Nah, mungkin nanti akan kami koordinasi ke pihak bank penyalur, baik BPR maupun BPD, terkait dengan kendala-kendala seperti yang tadi adanya adanya calon nasabah yang mempunyai pinjaman di bank lain. Terima kasih tadi masukannya, nanti akan kita tindak lanjuti dengan bentuk koordinasi sama pihak bank. Ya, kalau sebenarnya di domainnya pihak perbank, metodologi pengembalian daripada kredit atau pinjaman, kami kan kembali lagi kita tegaskan bahwa kami hanya di ruang verifikasi, tapi untuk angsurannya itu apakah secara musiman atau per bulan mungkin nanti akan tertuang dalam perjanjian kreditnya itu. Saya rasa itu, Pak. Terima kasih. Ya, terima kasih Pak Kabit. Ini ada PR ya untuk memastikan jika sudah punya pinjaman itu bagaimana kemudian apakah bisa mengakses lagi atau tidak. Setahu saya Bapak Ibu sekalian dalam rapat-rapat koordinasi sebelumnya ada peluang itu, tetapi khusus untuk ini diutamakan yang belum ada pinjaman pada perbankan. Yang lain ya Bapak Ibu sekalian, dan memang diupayakan pada tadi ibu-ibu kelompok ina-ina dan sebagainya yang belum sama sekali pernah mengakses perbankan. Makanya yang diprioritaskan itu adalah yang memiliki tanggungan pinjaman 5 sampai 10 juta. Jadi usaha yang mikro sekali yang kita coba dorong, bantu untuk, karena mereka selama ini memang belum punya akses ke perbankan. Kemudian mengenai pembayaran musiman, baik itu untuk usaha pertanian itu biasanya 3 bulan, 6 bulan, kemudian usaha peternakan biasanya 1 tahun. Perbankan dalam rapat-rapat sebelumnya, ini sayang sekali Bank NTB belum kita bisa join secara baik. Itu dalam rapat-rapat sebelumnya mereka akan mengikuti pola itu. Jadi pola tanam juga kemudian pola panen ternak gitu ya. Jadi bisa memungkinkan dengan bunga yang dengan kredit yang dibayarkan secara musiman sesuai dengan hasil taninya. Tapi ini nanti tolong diperdalam lagi
kita coba tayangkan ini ya flyernya. Di situ ada kontak person, Bapak Ibu sekalian. Silakan di screenshot layar HP maupun layar laptopnya. Jadi kalau ada pertanyaan lebih lanjut dari acara kita hari ini, silakan hubungi kontak person. Jadi Pak Kabid, ya yang dua ini, apapun yang terjadi kontak personnya harus bisa menjawab ya. Jangan sampai nanti masuk WA, SOP-nya harus ada juga ini. Jadi dalam menjawab pertanyaan itu juga butuh SOP. Berapa lama pertanyaan itu masuk kemudian dijawab. Jadi jangan sampai nunjuk kontak person, pertanyaannya seminggu-minggu nggak dijawab ya. Jangan berani jadi kontak person kalau seperti itu ya. Jadi Bapak Ibu sekalian, silakan dilihat di layar, di screenshot di HP maupun di laptop. Jadi untuk pertanyaan usaha pertanian, usaha peternakan, silakan. Oh maaf ya, untuk usaha industri, dagang, dan lain-lain di luar peternakan pertanian, silakan menghubungi kontak person di dinas Bu Sumarnim. Ya, beliau hadir langsung ini. Nomornya 081 999 384 666. Ya, ini ada WhatsApp-nya Bu ya. Ya, kemudian alhamdulillah. Jadi memang harus seperti itu. Sekarang bertanya bisa langsung di media WhatsApp. Kemudian Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan, kontak personnya atas nama Mbak Dewi, nomornya 087 765 957 535. Silakan di screenshot. Jadi kalau masih ada yang mengganjal dari sosialisasi hari ini, silakan hubungi kontak person ya. Sudah? 1, 2, 3 screenshot. Iya. Tadi ada chat tambahan saya lihat. Ada pertanyaan kah di chat? Sudah? Tidak ada pertanyaan? Boleh nambah 1 aja, Bu. Silakan Bu Camat. Nambah 2 juga boleh, silakan. Mohon maaf ini banyak pertanyaan ke camat ini soalnya ini Bu saya Ya, betul sekali. Silakan tuntaskan. Tadi kan ketika saya share ini untuk ikut Zoom gitu. Nah, ada jawaban ini dari salah satu yang sudah kita sebutkan ini warga lah ini kan. Nah, terus ayo ikut Zoom nanti jam ini. 2 bulan wah ngajuan warga ini realisasi kan Bunda katanya kan ini. Nah, jadi sekarang bagaimana untuk yang sudah mengajukan ini kan sudah ada kontak personnya kan. Nah, untuk dihubungi apakah dia dapat atau tidak biar dia tidak menghayal begitu. Kapan saya dapat? Nah, itu ini ke camat aja pertanyaan ini begitu. Nah, untung kita ini Bu, insya Allah ASN berakhlak selalu mencari jawaban ya. Terima kasih. Iya, jadi silakan ini ada tersukanya. Jadi ada kontak person, jadi nanti bisa di-share atas nama siapa pengajuan berkasnya. Kalau lihat dari SOP tadi, itu batas waktunya berapa lama itu? 2 minggu. Untuk pengajuan, penyampaian berkas. Kemudian ke perbankan juga harus ada SOP. Nanti Bu Sumarnim akan mempelajari SOP perbankan, berapa lama di perbankan itu. Dari berkas yang masuk kemudian turun verifikasi itu harus ada. Jadi silakan kalau masih ada yang mengganjal di lapangan tadi, misalnya atas nama siapa, pinjamannya sudah diajukan kapan, itu dengan adanya SOP harus terjawab. Kalau sudah lewat dari 14 hari, tidak ada pergerakan apa-apa, itu apa yang terjadi? Itu yang harus dijawab oleh kontak person ya, oleh Bu Sumarnim dan juga Bu Dewi, sehingga masyarakat itu jelas. Oh, saya posisi berkas saya di mana? Itu harus jelas. Itulah gunanya adanya tata laksana yang salah satunya kita tuangkan di dalam standar operasional prosedur. Jadi Bu Camat, nanti setelah hari ini, setelah sosialisasi ini, hubungi Bu Sumarnim atau hubungi Bu Dewi. Posisi berkas warga saya ada di mana nih? Apakah sudah di bank ataukah masih ada di dinas terkait seperti itu. Sehingga jawaban juga ke masyarakat juga clear gitu ya, Bu. Mungkin gini untuk efektifnya kan.
mereka yang ngajuin ini kan sudah ada tertera kontak personnya. Nah, jadi mungkin siapa yang tidak dapat itu langsung aja drop. Oh, ini itu dari pihak OPD atau dari perbankan ke OPD. Oh, ini yang tidak layak untuk kami verifikasi untuk dapat begitu. Nah, jadi langsung tersebar ke orangnya begitu. Biar SOP kita juga tidak terlalu lama begitu. Ya, jadi ya betul. Jadi sebenarnya di SOP itu ini kan baru ya, pejabat baru, mungkin ada PR dari manajemen sebelumnya. Jadi nanti tentu Pak Kabid akan menelusuri ya berkas-berkas yang sudah masuk, kemudian posisinya sehingga nanti bisa di-share kepada yang bersangkutan jawaban-jawabannya, apakah diterima dan ditolaknya itu silakan nanti dipelajari lagi di internal berkas yang sudah masuk, posisi dan sebagainya. Apakah masih dalam daftar tunggu untuk diverifikasi atau dalam daftar tunggu pencairan dan sebagainya, itu masih disampaikan kepada yang bersangkutan, juga bisa diteruskan juga kepada misalnya pejabat pembina wilayahnya misalnya, jika itu boleh gitu ya, itu lebih bagus lagi ketika memang sekarang ini belum clear di aspek pelaksanaan SOP-nya. SOP-nya juga baru kita dorong untuk segera dibuat. Jadi mohon maklum Bu Camat, jadi mudah-mudahan ke depan ini bisa lebih baik. Dan kami ke depan berharap 2023 itu bisa dibantu aplikasi sederhana Pak Kabid, Pak Kabid ya. Jadi sekarang mudah sekali membuat aplikasi yang kita bisa download di Google Play. Jadi masyarakat maksudnya ke situ, nanti jawabannya juga ada di situ, seperti itu. Itu bisa menjadi solusi panjangnya antrian dan sebagainya. Itu murah saja Komoot itu, bahkan bisa tanpa biaya, disupport oleh teman-teman Kominfo. Ya? Oh, silakan ditambahkan. Ya, terima kasih. Mungkin saya akan tambahkan sedikit informasi posisi data yang sudah masuk ke LKP ya Bu ya. LKP yaitu yang lebih jelasnya LKP Bayan dan Kayangan. Untuk yang data pemohon pinjaman yang ditanggung bunganya oleh pemerintah daerah itu dari koperasi dan UMK, khusus koperasi dan UMKM itu 500 pemohon sudah masuk, dia datanya ada di BPR LKP. Itu tergabung dari proses tahap 1 sampai dengan tahap 4. Nah, untuk jenis yang masuk data dari perdagangan itu sebanyak 469 orang sudah posisi berkas atau datanya sudah masuk di BPR penyalur. Sehingga total sampai dengan hari ini dari 2 subsektor itu sebanyak 969 datanya yang sudah kita sampaikan kepada 2 penyalur tersebut. Jadi itu sampai dengan saat saya. Nah, untuk lebih lanjut, sedangkan untuk realisasi sebentar dari kasih kami akan menjelaskan. Baik, terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin di sini kami hanya menambahkan dari jumlah data yang sudah kami masukkan ke kedua BPR, yaitu LKP Bayan sama Kayangan. Realisasi per September sampai dengan Oktober khusus untuk LKP Kayangan itu sebesar 29 orang. Kemudian yang untuk LKP Bayan itu per September sebanyak 14 orang. Namun yang kemarin kan yang kami yang diajukan untuk
untuk tanggungan bunga itu baru 24. Khusus untuk permintaan pembayaran bunga yang penyaluran bulan September. Bagaimana? Iya, beda. Karena kan kemarin memang dari LKP sempat menyampaikan, maksudnya dari Kayangan sempat menyampaikan sejumlah yang ada di realisasi September-Oktober. Namun kembali lagi peruntukan untuk pembayaran bunga itu kan per bulan. Makanya mereka rubah lagi realisasinya. Mereka per bulan jadinya menyampaikan untuk permintaan pembayaran tanggungan bunga. Yeah. Mungkin hanya itu yang saya tambahkan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, jadi ini masyarakat udah kayak turbo nih ngajuin 969, tapi yang realisasi baru 29 plus 14. Jadi ini nanti jadi catatan kepada pimpinan, ini mandeknya di mana gitu. Apakah memang BPR. Nah, ini sayangnya BPR tadi sudah saya WhatsApp. Nah, tadi kata Ibu, Sumarnim BPR kekurangan personil untuk segera mempercepat verifikasi, survei, dan sebagainya. Itu salah satu kendala. Ini juga menjadi catatan kami nanti kepada manajemen utuh daripada modal tanpa bunga ini. Jadi masyarakat sudah sangat antusias nih, 969. Dinas Koperasi juga waktu itu, pokoknya terima aja masyarakat tuh. Saya gituin ya waktu itu ya. Nah, nanti masukkan ke datanya dan mereka juga sudah melengkapi berkas sampai 969 pemohon. Cuma realisasinya yang masih sangat kecil ya, nggak sampai 10%, ini 29, bahkan 5% pun tidak sampai. Dan ini juga menjadi catatan khusus nanti. Bagaimana kemudian teman-teman di perbankan yang bermitra dengan Pemda saat ini untuk mempercepat proses verifikasi, sehingga masyarakat mendapatkan jawaban apakah memang ada kendala di personel untuk memverifikasi atau kendala-kendala yang lainnya. Kalau dari akses peternakan ada informasi Pak kaitan dengan jumlah yang sudah ngajuin berkas? Oh, jadi di bidang PSP, Bapak Ibu sekalian, ini bidang PSP tadi sudah izin sama saya lagi berada di Bogor. Tapi dari gambaran ini bahwa sebenarnya masyarakat sudah banyak yang tahu dan sudah banyak yang memasukkan informasi, mengajukan permohonan, tetapi sampai hampir 1000, tetapi memang realisasinya masih sangat kecil, seperti itu. Ada pertanyaan lagi, Bapak Ibu? Ya, ini ada chat tadi kami sudah mengajukan permohonan tapi posisinya belum tahu di mana. Nanti di chat Bu kontak person ya, Bu Sumarnim ya. Untuk dicek satu-satu di mana posisinya, jangan-jangan sudah masuk 969 itu ya. Nah, termasuk juga pertanyaan dari Pak Faiz, kualifikasi diterima atau tolak apa saja. Nanti chat langsung Bu Sumarnim ya, Pak Faiz. Lanjut lagi. Siap. Terima kasih Aldrin hadir. Ya, sekali lagi kami tayangkan kontak person ya, Bapak Ibu. Silakan bertanya apa saja di CP ya. Nah, ini nanti Pak Kabit tolong di spot kuota internet untuk para CP. Jadi untuk Dinas Koperasi ini langsung hadir Bu Sumarnim 081 999 384 666. Untuk Dinas Pertanian Bu Dewi 087 765 957 535. Screenshot ya Bapak Ibu. Pertanyaan lanjutan dari hari ini silakan kontak person ya, dihubungi ya. Jadi kesimpulan kami karena waktu kita sangat terbatas, ini kami rekam YouTube ya Bapak Ibu. Jadi kalau terlalu lama juga nanti orang bosen melihatnya. Jadi masih singkat-singkat sebenarnya. Jadi sebenarnya masyarakat sudah banyak yang mengetahui tentang hal ini, kemudian mengajukan pengajuan permohonan dan dilengkapi berkas-berkas. Cuman ada kendala ketika kemudian realisasinya masih cukup rendah.
Jadi ini yang perlu nanti ditindaklanjuti oleh pimpinan, bagaimana kemudian realisasinya juga bisa sebesar pengajuannya, kalaupun tidak masalahnya di mana, kaitannya di sisi masyarakat ya supaya jelas. Sehingga ya ini dari proses ini kemudian kita akan bisa perbaikan untuk tahun 2023 yang sebentar lagi akan tiba. Dan untuk SOP-nya nanti juga akan kami kirimkan kepada Bapak Ibu di kecamatan dan di desa untuk bisa menggencarkan lagi sosialisasi tentang asas modal tanpa bunga ini di tengah-tengah masyarakat. Nah itu Pak SP baru hadir, Pak Mazhar, Pak Kabit apa kabar? Alhamdulillah. Ya, Bapak lagi di Bogor. Tadi ada pertanyaan, Pak. Mudahan Bapak bawa data ya. Berapa yang sudah mengajukan untuk sektor pertanian dan berapa yang sudah realisasi? Silakan Pak Mazan. Baik, untuk sektor pertanian, suara saya ada suara saya nggak? Bisa. Sudah kedengaran, silakan. Baik, terima kasih. Mohon maaf, ini terlambat gabung ini. Jadi kita di sektor pertanian, khususnya di pertanian itu baru peternakan yang sudah klaim pembayaran itu sekitar 66 orang lah, 60-an lah kurang lebih. Saya lupa datanya, tapi pasti itu sudah 60-an yang sudah kita harus membayar kembali lah dari tagihannya, sekitar 100-an lah anunya yang sudah direkomendasikan. Jadi untuk pertanian itu, yang khususnya di peternakan itu, dananya minimal antara 15 sampai 25 dia. Jadi ini untuk pertanian. Jadi sedangkan untuk yang sektor yang lain mungkin menyusul di PKS berikutnya. Karena kita terikat oleh PKS pertama itu bidang peternakan. Tapi insya Allah tahun depan mungkin bisa lebih luas lagi, bisa pertanian secara umum, bisa horti, bisa juga kegiatan-kegiatan yang berbasis pertanian. Demikian pun Bunda dari saya. Mohon maaf sekali lagi kayak agak terlambat kita bergabung. Terima kasih. Ya, terima kasih Pak Kabit dari Bogor bergabung. Jadi yang mengajukan di dinas dalam hal ini usaha peternakan sementara ini itu sudah 100 ya tadi ya. Kemudian yang realisasi sampai 60, Pak Kabit Peternakan menyampaikan ke kami yang sudah terpasang IRTEK itu menjadi indikasinya itu udah 40. Jadi realisasi di sektor peternakan ini jauh lebih tinggi daripada sektor pedagang kecil, industri dan lain-lain perdagangan ya. Ini menjadi catatan juga. Ya. Terima kasih Bapak Ibu. Ada yang ingin dipertanyakan lagi? Satu kesempatan kami berikan sekali lagi. Kalau tidak ada kami tutup. Terima kasih banyak atas kehadiran Bapak Ibu baik secara langsung di sini Pak Kabit Koperasi UMKM dan Ibu Sumarnim, Pak Kabit Peternakan, Pak Dr. Hewan Sarudi, luar biasa. Kemudian Bapak Ibu yang hadir secara virtual, camat, juga perwakilan desa. Jadi tahun ini adalah tahun pertama pelaksanaan kebijakan modal tanpa bunga. Mudah-mudahan kekurangan-kekurangan yang terjadi di tahun ini, karena 2 bulan lagi kita akan tahun 2023, Bapak Ibu sekalian bisa diperbaiki dengan cepat. Sehingga lebih banyak lagi masyarakat yang bisa akses pembiayaan ini untuk bersama-sama kita berjuang untuk kesejahteraan masyarakat. Terima kasih Bapak Ibu. Minggu depan insya Allah kami akan menyapa lagi kualitas layanan publik spesifik pada biaya tunggu untuk pasien tidak mampu. Yang sumber pendanaannya dua metodologi, pertama ada di Dinas Kesehatan ya, dan kedua ada di Dinas Sosial. Mohon partisipasi Bapak Ibu terutama para camat, perwakilan desa supaya nanti bisa meneruskan informasi ini kepada masyarakat. Mohon maaf atas segala kekurangan dan gangguan yang terjadi selama virtual meeting ini. Kami merekamnya, nanti akan kami share lagi melalui media-media yang mudah, murah, dan cepat Bapak Ibu sekalian. Untuk pelayanan publik yang lebih baik dan kesejahteraan masyarakat yang lebih baik di Lombok Utara. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore. Selamat sore.